Halo, ketemu lagi bersama saya di situ Doni, diskusi seputar IT bersama saya Doni. Oke, teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat selalu dan terima kasih sebelumnya sudah nonton video-video saya sebelumnya. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, selamat datang di channel saya, diskusi seputar Doni, diskusi seputar IT bersama Doni maksudnya. Dan untuk hari ini kita akan sharing tentang eh, cara membuat sebuah pemodelan MOOC ya, pemodelan MOOC menggunakan Blender atau pembuatan objek ya. Jadi kalau di dalam tiga dimensi pembuatan objek itu disebut dengan pemodelan. Jadi pemodelan MOOC menggunakan Blender. Kalau kemarin sebelumnya sudah ada video tentang 3ds Max, dan kita akan coba untuk pemodelan MOOC ini menggunakan Blender. Nah, nanti suatu ketika akan kita bahas lagi baik menggunakan Blender maupun menggunakan 3ds Max. Dua software ini yang akan selalu saya coba untuk mengcompare dalam proses pemodelan. So, bagaimana videonya? Kita langsung saja simak. Let's check it out. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pemodelan untuk membuat sebuah MOOC yang ada pada Blender. So, kita langsung saja mulai. Seperti biasa, klik general. Nah, yang pertama-tama saya delete dulu. Kita pilih untuk sebentar, saya tekan untuk menampilkan tombol shortcut. Oke. Ya, teman-teman nanti bisa melihat untuk untuk tombol shortcutnya ada di sini. Jika teman-teman merasa kesulitan, tentunya nanti teman-teman bisa lihat dari tombol-tombol yang saya lakukan. Baiklah, yang pertama saya delete dulu untuk cube-nya, kemudian kita klik add, kemudian mesh, kita pilih cylinder, kemudian kita pilih di sini ada add cylinder, kita ganti menjadi 18 atau ya kurang lebih seperti inilah, 18 ya. Oke. Nah, kita coba dulu untuk melihat sisinya. Jadi dia tampak tidak begitu halus, tapi nanti bisa kita modifikasi lagi. Oke. Langkah berikutnya adalah kita bermain pada editable mesh, yaitu vertex, add face. Nah, di sini kita bermain di edit mode. Untuk melakukan edit mode pada Blender itu ada di sebelah sini. Mungkin ini adalah basically untuk awal di di edit mode ya. Oke, kita lihat di sini pada menu ini kita ganti dengan edit mode. Sini ganti menjadi edit mode, maka di sini akan ada vertex, kemudian ada edge, kemudian ada face. Nah, kita pilih face terlebih dahulu. Kemudian kita klik pada bagian atas, klik, kemudian kita tekan delete, kita pilih face. Jadi yang di delete adalah face nya, sehingga akan menghasilkan lubang seperti ini ya. Kalau kita membuatnya menggunakan tab, tentunya dia berlubang semua, karena ini kita membuatnya dengan silinder. So, langkah berikutnya adalah ini kan tidak memiliki ketebalan nih. Nah, kita akan melakukan modify. Di sini ada modifier properties ya. Klik modify properties, kemudian kita add modifier, kemudian kita pilih solidify. Klik solidify, kemudian kita isi 0,3. Terlalu tebal, kita isi 0,2 saja. Iya, kurang lebih 0,2. Sepertinya cukup ya, sepertinya cukup. Untuk itu kemudian kita melakukan pindah ke object mode lagi, kemudian di sini kita klik apply ya, kita klik apply, sehingga hasilnya adalah seperti ini. Jadi ini kita sudah membuat berbentuk gelasnya. Nah, sedangkan kita akan segera menambahkan gagang cangkirnya atau gagang MOOC-nya. Oke, langkah berikutnya adalah kita melakukan penambahan segmen. Jadi kita kembali ke edit mode, kemudian kita pilih di sini kita untuk menambahkan segmen, teman-teman kita tekan tombol Ctrl R. Nah, sampai dengan seperti ini, kemudian kita scroll atas 1 2 3
cukup, kemudian klik, kemudian enter. Jadi untuk menghasilkan segmen ya, kita untuk menambah segmen. Jadi kalau mau nambah 5 ya ditambah 5, mungkin 5 deh, 5. Oke, hasilnya seperti ini untuk segmennya. Jadi segmennya sudah bertambah, teman-teman bisa lihat segmennya bertambah. Oke, kemudian kita akan bermain pada di sini ada face. Kita klik kira-kira di bagian seperti ini, kemudian tekan tombol shift untuk memilih dua face. Kita pilih. Nah, ya, oke, di sini kita ubah sedikit di sini ya. Dengan melakukan tombol extrude dengan melakukan tombol E kita akan menambahkan extrude untuk gagangnya. Jadi kita lakukan, tekan E, kemudian kita ekstrudkan keluar seperti ini, kemudian klik kiri ya, secukupnya ya. Oke, sudah berhasil ya. Oke, kemudian saya coba bagi splitnya viewport dulu biar sorry mana tadi. Oke, saya bagi viewportnya. Oke teman-teman, setelah kita mendapatkan ini, saya akan bagi viewportnya dulu menjadi 3 bagian biar kita enak di dalam bekerja. Saya membagi split di sini perspektif, kemudian di sini saya ganti menggunakan tombol bagian kiri, kemudian di sini bagian kanan. Gagangnya tidak terlihat, mungkin bagian depan ya, kemudian di sini bagian belakang ya. So kita zoom dulu, saya geser pen, kemudian di sini saya zoom biar kita enak sih ya, bisa melihat dari sisi depan dan belakang. Oke, dengan ini dari sisi perspektif. So kemudian kita melakukan rotasi pada face yang ada di sini. Kita klik face ya, kemudian kita rotasi, kemudian kita klik RX. Sorry, saya undo dulu. Kita bisa menekan tombol rotasi sini sebentar. Oke, saya tekan klik rotasi, kemudian di sini kita turunkan ya, kurang lebih seperti ini, atau sebentar ya, di sini kita ketikkan min 45 derajat, enter ya. Kemudian di bawah sebaliknya, yaitu klik di sini 45 derajat ya. Oke, sehingga seperti ini bentuknya kurang lebih. So setelah ini kita akan memilih setelah ini kita akan memilih shift face, memilih face, kemudian kita tekan delete face nya, kemudian di sini juga kita tekan delete face nya ya, sehingga, dan karena kita akan menyambungkan kedua kedua ini edge ini untuk menggabungkan menjadi melengkung dan menyatu. Nah, caranya adalah sebagai berikut. Teman-teman pindah ke, setelah tadi face, kita pindah ke edge ya. Kita ke edge, kemudian kita satukan. Di sini caranya adalah sebagai klik edge-nya, kemudian tekan tombol shift. Nah, di sini sudah terpilih 2 edge, kemudian kita tekan tombol F untuk menggabungkan. Demikian juga untuk sisi kiri, kita lakukan tekan shift sisi kiri, kemudian kita tekan F, kemudian sampai dengan menyatu semuanya, tekan F, kemudian di bagian ini kita tekan F.
sehingga hasilnya adalah seperti ini. Kita ke object mode. Ya, oke. Teman-teman, kita sudah berhasil dulu untuk saya close area. Nanti kita bagi split lagi ya. Oke. Tombolnya tadi. Oke. Ya. Oke, teman-teman, untuk hasil bentuk dasarnya masih udah jadi, tapi masih kasar dan kita perlu perhalus lagi. Caranya adalah sebagai berikut. Tentunya teman-teman, kita lakukan modify ya. Kita lakukan modify di sini, klik modify, kemudian subdivision surface. Nah, sehingga sudah menyerupai, dia lebih halus ya. Kita ganti, misal kita naikkan levelnya ya. Oke, mungkin ini 4 cukup, sedangkan naik lagi untuk rendernya 3. Oke ya, oke, kurang lebih bentuknya seperti ini. Kita masih kurang bagus dan kita perhalus lagi. Kita ke edit mode lagi ya. Kemudian kita di Ctrl R di sini, Ctrl R di bagian, nah seperti ini, di bagian atas. Kemudian kita naikkan, klik, tahan, kemudian kita naikkan. Jadi dia memiliki bibir yang lebih ke atas. Kemudian ada lagi yang di bagian bawah juga sama, yaitu kita tekan kita klik dulu ya, kita tekan Ctrl R, kemudian arahkan mouse-nya berpindah-pindah sampai dengan mendapatkan segmen di lingkaran bawah. Kemudian kita tahan, saya ulang, Ctrl R di sini, tahan, kemudian kita tarik ke bawah. Iya, oke, mantap. Oke, di sini kita bisa melihat ya, untuk bagian bawah sudah oke, bagian atas sudah oke. Kemudian bagian dalam juga kita lakukan Ctrl R sampai bentuknya seperti ini, kemudian kita tarik ke bawah. Iya, so bentuk di dalamnya sudah halus, kemudian di sini juga sudah halus. Namun saya masih kurang puas untuk di bagian sebelah ini ya. Sebelah ini masih kayak perlu ada pembenahan lagi. Oke, kita ditekan Ctrl R, nah seperti ini, klik, kemudian tahan, saya ulang, Ctrl R, klik, tahan sampai kita masukkan ke dalam, tempelkan, plug, klik, ya, oke. Demikian juga yang di bawah, biar gagangnya lebih halus. Nah di sini klik, kita tarik, kemudian tempelkan. Iya, klik. Oke, so sudah halus ya pertemuan antara gagang dengan cangkirnya. Oke, langkah berikutnya adalah kita akan sedikit menaikkan ya, sedikit menaikkan di bagian ini, biasanya agak nyungkit ke belakang, dan di bagian bawahnya agak, nanti di bagian bawahnya agak maju. Oke, so kita langsung saja lakukan. Caranya seperti ini, kita tekan tombol ALT untuk melakukan modifikasi. Untuk di sini arahkan mouse-nya di sini. Perspektifnya agak oke. Seperti ini kayaknya udah bagus nih. Oke. Biar teman-teman lebih detail ya. Kenapa saya tidak menggunakan split viewport lagi? Tergantung kebutuhan ya. Kalau split viewport biasanya kita bisa melihat kebutuhannya. Oke. Kita tombol klik, kemudian tekan tombol ALT. Nah, di sini terpilih tiga bagian. Nah, saya klik move di sini. Kemudian saya angkat untuk ujung body bagian ini, kemudian saya tarik sedikit ke belakang. Iya. Sedangkan untuk bagian bawah kita klik ALT ya. Jadi klik ALT ini berfungsi untuk memilih
round, berpilih di objek-objek di sekitarnya. Saya tekan ke bawah sedikit, iya, agak naikkan dikit ya. Nice. Oke. Yang ini terlalu tinggi sedikit. Iya, oke. Oke, cek ya. Oke, nice. Oke. Saya untuk menambah segmen lagi, misal kita biar segmennya lebih banyak ya, Ctrl R, klik. Sorry, ulang. Ctrl R, kemudian kita tambah lagi bagian segmennya. Oke, jadi untuk memperhalus kayaknya sih nggak perlu sih ya, udah cukup lah, udah cukup ya. Oke, untuk hari ini ini nanti kita modifikasi, kemudian langkah berikutnya adalah kita segera melakukan yang namanya kembalikan ke objek mode, kemudian kita klik apply di sini, kita klik, kemudian klik apply. Iya, oke. Nah, teman-teman, ini hasilnya sudah jadi. Tentunya kita tinggal melakukan modifikasi. Saya simpan dulu, saya save, kemudian saya tabrakkan membuat MOOC. Saya kasih nama file membuat MOOC. Ini sudah saya simpan, membuat MOOC tadi. Oke. Membuat MOOC. Oke, dan hasilnya sudah oke, sudah worth it, sudah halus. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba melakukan proses penambahan plan. Jadi bisa teman-teman bisa menambahkan meja yang kemarin atau bisa menambahkan plan. Jadi saya angkat dulu, kita baru bekerja pada viewport, split viewport. Di sini dari, saya ulang, di sini dari top dulu. Oke. Sorry, dari nggak kelihatan kalau dari top, dari left. Saya angkat dulu untuk ini di sumbu Z nya ke atas untuk menjadi di antara garis ini ya. Karena apa? Karena plan begitu kita buat otomatis tempatnya di situ. Kita buat jadi rata-rata ini ya. Klik. Nah, kita kemudian kita melakukan modif untuk scale-nya. Ya, oke. Oke, kita sudah membuat plan. Nah, sekarang pengen kita ganti dengan angle yang kamera, yaitu kita tekan tanda petik, kemudian kita lihat view kamera. Nah, sedangkan kameranya saya geser dengan menekan tombol G. Sorry, G sekali, X, jangan di delete, G, atau enggak langsung saya menggunakan pen ini ya. Sorry, kamera, oke. Kameranya saya geser di sini, bisa menggunakan tombol move. Oke. Nah, saya pengen di sini saya ulang dulu. Untuk sini saya ganti di bagian apa tadi ya, tentunya untuk menggeser kamera. Di sini sudah perspective view. Oke. Kamera, top, dari top ya, dari top viewport, jadi biar kita bisa melihat menggeser kamera. Tentunya yang kita inginkan adalah apa namanya, bagian ininya kelihatan ya, bagian gagang cangkirnya kelihatan, biar lebih apa ya, lebih
worth it aja lah. Oke, dari live saya turunkan kamera. Iya, saya jauhkan dikit. Nice. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita coba tes dengan pada view-nya. Saya close area di sini. Ya. Saya tombol N ya. Oke. Nah, kemudian kita coba di sini jika kita memasang lampu, maka jadi kita menggunakan shadingnya cahaya lampunya di sini, jadi kita bisa melihat, kita ubah, kalau bisa kita perspektif lagi ya, lampunya dari sini misal, jadi kita sesuaikan pencahayaan di sini, kita bisa melihat. Oke ya, di sini apa yang kita inginkan, misal seperti ini ya. So oke, kurang iya, misal seperti ini, cahaya yang kita inginkan gelap dan terang, sehingga kita ketika kita melihat pada sisi kamera, iya, gambarnya lebih benar-benar real 3D. Oke, demikian tadi teman-teman untuk proses pembuatan MOOC sehingga setelah tersimpan kita bisa lakukan render. Kita coba render image. Nah, ini membuat MOOC. Mungkin angle-nya saya ubah sedikit pada bagian kamera, terutama di coba dikit ada bagian kamera. Oke, so dari top viewport kamera akan saya move sedikit biar apa namanya, biar bisa biar lebih oke teman-teman, saya sedikit ubah dulu untuk untuk posisi kamera, dan kita coba lihat ya. Oke, apanya ini bagus. Oke, kemudian proses pembuatan, demikian proses pembuatan MOOC. Setelah tadi jangan lupa di save lagi ya. Setelah di save, kemudian kita coba lakukan render gambar ya, dan tentunya ini kan saya jadikan thumbnail di di YouTube-nya. Oke, so oke ya, jangan lupa disimpan di saya siapkan di tutorial Blender. Oke, saya cek dulu apakah sudah belum ya, belum di save ya. Oke ya, save image, kemudian di tutorial Blender kita ketikkan pemodelan MOOC PNG, pemodelan MOOC PNG, kita klik save. Oke, baiklah teman-teman, itu tadi proses pembuatan proses pembuatan MOOC untuk menggunakan 3D Blender. Tentunya kita memainkan editable mesh, yaitu vertex, edge, dan face. Baiklah teman-teman, kita ketemu lagi di sesi tutorial berikutnya. Oke teman-teman, itu tadi video pemodelan untuk MOOC menggunakan Blender, dan mudah-mudahan bisa menjadi sebuah motivasi lagi untuk kita belajar lebih lanjut lagi tentang 3D Blender.
So, kita akan ketemu lagi pada video-video saya berikutnya. Jangan lupa hormati gurumu, sayangi temanmu, itulah tandanya kau murid budiman. Terima kasih, thank you, and dak dak.